Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan bagaimana menulis artikel bagi mahasiswa agar bisa melahirkan suatu artikel ilmiah yang diterima di publikasi dan tentunya yang kita harapkan adalah yang memiliki reputasi yang baik. Baik, untuk memudahkan ini saya sudah sediakan bahan presentasi yang bisa menjadi pedoman. Nah, ini dia pedoman bagaimana secara umum nih ya, karena nanti akan ada pedoman khusus yaitu pada jurnal masing-masing yang ingin kita tuju. Jadi kita mencari nama-nama jurnal yang kita anggap atau kita percaya dia berreputasi, maka kirimkan ke situ. Tapi secara umum bentuk artikel itu adalah terdiri dari judul artikel, nah ditulis, biasanya fontnya ini 12, nah ditulis dengan huruf kapital dan fontnya Times New Roman ya. Kemudian dilanjutkan dengan nama kita, nama penulisnya, ya dalam hal ini nama mahasiswa, tuliskan, tidak perlu dituliskan NIM ya. Kemudian bagi artikel yang dibimbing oleh dosen, misalnya oleh saya di sini, saya bimbing, maka dituliskan nama dosennya di bawahnya. Nah, ada email yang harus kita sertakan di sini. Nah, biasanya cukup email corresponding author. Apa itu corresponding author? Corresponding author itu adalah pihak yang berhubungan dengan jurnal, artinya pihak di antara dua penulis ini adalah salah satunya yang mengirimkan artikel ini ke jurnal tersebut dan berkomunikasi bagaimana teknis maupun substansi dari artikel kita. Jadi dalam jurnal itu kan ada editor, ada reviewer. Nah, editor itu dia menyeleksi naskah-naskah yang layak untuk direview, bukan layak untuk diterbitkan, layak untuk direview. Nah, setelah dia melihat, kalau tidak layak dia kembalikan kepada si pengirim tadi, dalam hal ini corresponding author. Nah, kalau layak maka diteruskan ke reviewer untuk didiskusikan atau dibaca oleh reviewer, dipahami dan ditanyakan. Nah, dari tanya jawab ini corresponding author wajib menjawabnya. Nah, misalnya ditanyakan kenapa menggunakan model ini, datanya kenapa sedikit, kemudian uraiannya, jumlah halamannya masih belum sesuai template. Nah, kenapa tidak disesuaikan? Apakah bisa ditambah? Nah, hal-hal seperti itu nanti. Nah, itu kan disebut dengan korespondensi ya kalau bahasa Indonesia. Nah, surat menyurat antara si pemilik artikel dengan reviewer ataupun editor ya. Nah, adapun yang mengirimkan hasil review itu biasanya editor. Jadi ada juga yang reviewer langsung mengirimkan ke penulisnya, tapi jarang itu. Biasanya reviewer mengembalikan pada editor, editor akan mengirimkan pada penulis. Penulis wajib menjawabnya dalam waktu yang ditetapkan. Misalnya ditetapkan 3 hari harus kita jawab, kita klarifikasi pertanyaan-pertanyaan dari reviewer, maka kita kembalikan. Ini tugas corresponding author. Dan biasanya ini dosen ya. Nah, dosen nanti akan manggil mahasiswanya. Nah, gitu deh. Manggil, kamu perbaiki ini, tolong jawab ini, sehingga ini melatih mahasiswa dalam berargumentasi bagaimana artikel ini benar-benar dikuasai oleh mahasiswa. Dan ini sebenarnya merupakan salah satu ujian bagaimana kemampuan mahasiswa menjawab pertanyaan-pertanyaan reviewer. Jadi sebenarnya ujiannya itu adalah melalui proses review. Baik. Nah, kemudian yang kedua ini harus kita sertakan afiliasi dari lembaga mana kita. Nah, biasanya mahasiswa kita tulis mahasiswa program studi ekonomi pembangunan Universitas Tukuman atau dosen ya. Yang kedua kita beri tanda ini ya, superscript biasanya diberi nomor ataupun bintang. Yang pertama 1 bintang, yang kedua 2 bintang. Tergantung bagaimana format jurnal itu.
Nah, kemudian kita buat abstrak ya. Nah, jelas bahwa di bagian pertama kita langsung masuk tujuan artikel tulisan artikel kita ini apa isinya kan? Nah, tentu dari tujuan penelitian ya, artikel ini untuk bertujuan untuk mengetahui ini. Cukup singkat saja, tidak perlu panjang-panjang. 2 baris sudah cukup. Dilanjutkan dengan teori apa digunakan, data apa digunakan, kita ketahui ada data primer, ada data sekunder, kan gitu ya. Kemudian kalau data sekunder, di mana kita dapatkan, apakah BPS, Bapeda, atau Kementerian Keuangan, dan lain sebagainya. Atau juga data primer. Kalau data primer berarti kita langsung terjun ke lapangan. Nah, berapa sampelnya, berapa respondennya, siapa respondennya, jenis kelaminnya apa. Nah, itu tidak perlu terlalu panjang, tapi kalau data primer, nah metodenya apa kita pakai? Apakah wawancara, apakah observasi, apakah dia perlu dengan studi wawancara dengan kuesioner ya. Kuesioner itu dengan tuliskan di sini di abstrak ini singkat saja. Kemudian metode analisis kan ada regresi kan, ada korelasi, ada deskriptif analisis, distribusi frekuensi, kemudian ada tabulasi silang, sebutkan. Jadi tidak perlu kita tulis modelnya di sini di abstrak ini, cukup kita sebutkan regresi berganda misalnya. Selesai. Atau regresi probit kalau pakai model limit dependent variable atau pakai model dummy. Nah, tuliskan, tidak perlu kita tuliskan modelnya karena modelnya ada di dalam artikel kita. Nah, 2-3 baris sudah cukup ya. Dan berikutnya kita lanjutkan dengan hasil yang penting ada di sini dan tidak perlu detail sekali supaya menarik bagi pembaca untuk mengetahui lebih lanjut dan membacanya di dalam artikel kita. Dan bila perlu nanti disimpulkan sedikit, tidak perlu ditampilkan seutuhnya, tapi yang menarik dari kesimpulan itu apa. Jadi ya sekitar 150 kata sudah cukup di sini ya, di abstrak ini. Nah, ada jurnal yang meminta abstrak dalam bahasa Inggris, maka kita buat abstrak dalam bahasa Inggris di berikutnya. Nah, biasanya yang pertama itu bahasa Inggris, yang kedua itu adalah bahasa Indonesia. Maka di atasnya ini kita perlu tambahkan ini kan bahasa Inggris, dan nanti kunci itu disebut keywords ya. Sama tadi, tinggal kita buat apanya ya. Kita buat dalam bahasa Inggris. Nah, seperti akan lebih menarik nantinya kan. Nah, jadi sesuaikan dengan jurnal. Saya kira itu untuk bagian pertama ini. Yang kedua, kita merumuskan masalah. Sebelum kita mendapatkan masalah, tentu kita harus mulai menguraikan dulu latar belakang permasalahan itu dari mana kita dapatkan. Nah, mulailah dengan satu permulaan yang menarik. Pada bagian awal ini kita tidak perlu bercerita yang terlalu melebar, langsung kepada objeknya. Misalnya objek dalam contoh ini adalah kemiskinan ya. Nah, jadi topiknya itu adalah kemiskinan, maka langsung kita masuk ke kemiskinan. Tidak perlu kita menguraikan Indonesia adalah seperti ini bla 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 ya kan. Nah, itu terlalu melebar ya, terlalu panjang nantinya menjadi tidak menarik kan. Langsung kemiskinan. Jadi kita kenali masalah, kita identifikasi. Identifikasi itu artinya kita menemu dan kita kenali. Kita dekati dulu objek permasalahannya. Baru kita rumuskan masalah. Nah, kalimat pertama itu misalnya seperti ini ya, contohnya. Jadi yang merah-merah ini adalah keterangan ya. Kalau yang hitam ini contoh bagaimana kita tulis di jurnal. Kemiskinan pada akhir-akhir ini menjadi permasalahan yang serius di Kabupaten Sipil. Misalnya ya, ini contoh saja. Kita ambil datanya di BPS 2021 dan seterusnya. Nah, ini kan pertama kita langsung masuk ke dalam topik pembicaraan atau topik permasalahan yang ingin kita bahas. Nah, ini rujukannya adalah data misalnya. Atau boleh juga rujukannya adalah hasil penelitian
orang lain, maka rujukan yang Anda perlu masukkan di sini hasil penelitian orang lain yang baru. Jangan yang lama ya, itu nggak up to date nanti masalahnya. Jadi sehingga betul-betul lah dia di kalimat awal ini menjadi menggambarkan topik, ide dari penulisan artikel kita ini. Nah, kemudian uraikan biasanya di latar belakang ini sampai 2-3 paragraf sudah cukup, atau 4 juga boleh lah, ya, jangan terlalu panjang, akan membosankan, dan beri kalimat yang efektif ya. Kemudian disertakan dengan data atau dengan informasi awal supaya rumusan masalah kita itu betul-betul kuat ya, betul-betul berbasis informasi dan data atau berbasis hasil penelitian sebelumnya yang belum tereksplorasi atau belum diteliti lebih lanjut, ada aspek lain yang ingin kita kembangkan. Oleh karena itu kita harus tahu bagaimana cara mensitasi atau dalam arti ini mengutip pikiran-pikiran atau hasil-hasil gagasan yang telah ditemukan oleh orang lain. Dalam hal ini kita bisa memperoleh gagasan itu di jurnal ya, atau di hasil-hasil penelitian itu adalah di jurnal. Bagaimana caranya? Ada 3 cara saya perkenalkan di sini. Ini saya mendapatkan dari 2 jurnal misalnya kan tentang kemiskinan tadi. Nama penulis artikelnya itu adalah Ridena. Saya perlihatkan daftar pustaka dulu ya. Nah, ini dia. Ridena S 2000, kemiskinan dan lingkungan ya. Nah, dan ini kecil ya. Nah, ini juga kata hubung ya, tidak perlu. Ini kan awalan di ya, tidak perlu kecuali kata ini. Ini. Nah, ini dia satu lagi Arifin ya, budaya kemiskinan dari jurnal Sosio Informa. 2 jurnal ini menurut saya mencoba menangkap apa yang mereka temukan dan saya kaitkan dengan penelitian yang ingin kita eksplorasi ya. Nah, cara pertama dari artikel itu kan Ridena S itu kan tidak perlu kita tulis lengkap, kita ambil nama depannya, kemudian kita kutip tahunnya. Tahunnya ini 2021, ini artikel baru berarti ya. Kemiskinan dalam beberapa penelitian disebabkan oleh rendahnya pendidikan, masalah budaya, tradisi, ekonomi di mana masyarakat, bla 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 dan sebagainya. Untuk kalimat ini parafrase. Saya baca jurnalnya, kita tulis kembali. Nah, tidak kita menyalin, kita rangkum dengan kata-kata kita, itu disebut parafrase. Kita rangkum juga dengan yang ditemukan Arifin. Nah, Arifin ini menyinggung tentang ekonomi ya. Jadi kita rangkum dalam satu kalimat. Oleh karena itu, kalimat ini gagasannya adalah gagasan milik Ridena dan Arifin. Kita kutip dia seperti ini. Nah, kenapa ini berbeda dengan dia? Nah, ini saya jelaskan. Yang pertama ini kita sebutkan seperti yang diteliti oleh Ridena. Maka kita membuat kutipannya itu kita pisahkan. Ridenanya ini tahunnya di dalam kurung sendiri. Kemudian untuk artikel berikutnya kita beri koma, kemudian Arifin tahun dalam kurung. Nah, seperti itu. Jangan lupa titik di ujungnya. Jika sudah selesai ya. Kalau masih berlanjut kalimat ini ya kita beri koma. Nah, tapi kalau sudah selesai kita beri titik saja ya. Nah, ini kita ubah, kita edit. Oke, cara kedua. Nah, ini seperti yang diteliti oleh Ridena. Ini kalimat ini frase ini saya hapus. Langsung saya masuk. Nah, itu jika seperti ini kalimatnya, kemiskinan ini masih sama kalimatnya kan? Di mana termasuk angkatan kerja yang tidak mendapat pekerjaan yang layak. Nah, saya tidak menyebutkan seperti yang diteliti oleh, maka kita bisa membuat kutipan seperti ini, kita beli dalam kurung di semuanya ini. Dari awal sampai di sini. Nah, dalam kurung di tahun tidak perlu lagi. Tapi kita masih perlu memisahkan antara satu jurnal
dengan jurnal berikutnya itu dengan tanda titik koma. Artinya di sini ada 2 jurnal. Ini cara kalimat ini dengan ini sebenarnya idenya sama. Cuman teknik pengutipannya berbeda. Oke. Kemudian cara ketiga, kita sebutnya itu di awal. Jadi Ridena dan Arifin ini kita sebut di awal. Kemudian kita beri dia kalimat tambahan menemukan bahwa kemiskinan dalam beberapa penelitian disebabkan oleh rendahnya pendidikan, kemudian masalah budaya dan tradisi serta ekonomi, di mana masyarakat termasuk angkatannya tidak mengerti pekerjaan yang layak. Nah, ini kita beri tanda kurung untuk tahunnya dan boleh kita beri tanda dan. Arifin artinya ini ada 2 artikel, tanda kurung juga di dalam tahunnya. Seperti itu. Nah, setelah ini kita buat kalimat di bawahnya ini merangkumkan dengan relevansi dari penelitian kita. Nah, buat di sini relevansinya. Bagaimana mengkaitkannya dengan penelitian kita. Dalam hal ini artikel kita ya, artikel kita. Nah, buat seperti ini dan seterusnya. Nah, bagaimana pertanyaannya kalau 3 jurnal? Saya kira tinggal ditambahkan saja, beri tanda pisah, titik koma untuk jurnal kedua, jurnal pertama, jurnal ketiganya kita berikan tanda dan. Nah, kita untuk kutipan ini kita menggunakan 3 jurnal. Jadi dasarnya ini menjadi lebih kuat ya kalau 3 jurnal. Nah, pada akhir paragraf baru kita mengkaitkan tadi itu kan. Nah, kita kaitkan di sini relevansinya. Kemudian kita kalau bisa kita tambahkan, kita dukung dengan data-data atau informasi dari berbagai pihak. Nah, baru kita rumuskan di akhir paragraf latar belakang masalah ini ya, adalah rumusan masalah. Jadi berbeda dengan skripsi yang membuatnya secara kaku, tapi dalam artikel bisa dibuat dalam bentuk paragraf. Jadi dalam bentuk paragraf ini, buat di sini ada 3 masalah. Di mana kita tanda masalah? Di pertanyaan. Mengapa angka kemiskinan meningkat? Yang kedua, bagaimana cara mengatasi kemiskinan? Ada 2 kan? Berarti dalam artikel ini akan dibahas 2 hal itu nantinya. Kemudian lanjut, kita jelaskan sedikit tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui, ini mirip dengan skripsi, tapi formatnya dalam sebuah paragraf. Nah, ini kan berbeda, karena supaya apa? Supaya dia lebih ringkas dan lebih padat di dalam penyampaiannya dan serta menarik ya. Itu yang paling penting yang perlu kita ketahui. Kemudian bagian kedua ini adalah kajian teoritis. Ada format jurnal yang menyebutkan ini studi literatur. Nah, boleh. Ada juga yang membuatnya literatur review. Jadi sesuaikan aja nanti. Nah, dalam ini kita gunakan kajian teoritis ya. Nah, kita menggali teori-teori tentang kemiskinan tentunya. Nah, oleh karena itu banyak baca jurnal, maka kita dapat teori-teori yang mengatakan kemiskinan. Kajian kemiskinan kalau bisa kita gunakan dari teori-teori yang memang ahli dan terkenal di bidangnya, atau yang pertama kali melakukan kajian secara komprehensif, atau teoretikus yang mendapat penghargaan atau hadiah Nobel dari dunia itu menjadi relevan kita kutip di jurnal kita. Nah, sebagai contoh saya kutip dari Amartya Sen di sini kan. Sen itu pernah membuat indeks dia kan, indeks kemiskinan itu di tahun 76, kemudian dilanjutkan pikirannya itu dengan beliau juga bersama Foster di tahun 1997, serta diteruskan oleh Banerjee dan Duflo. Ini kajian kemiskinan tahun 2027. Nah, ini kan teorinya masih lama, tapi mereka adalah orang-orang yang terkenal, yang kuat teoritisnya dan terbukti memang memberikan kontribusi besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam kajian kemiskinan. Maka bisa kita
bisa kita citasi sebagai langkah awal kita memulai mengkaji teori-teori kemiskinan. Nah, setelah itu kita cari jurnal-jurnal terbaru. Tadi ada Arifin kan? Nah, kita tulis nama belakangnya saja, tidak perlu kita tulis lengkap. Kemudian Ridena juga ada, kemudian ada Hardianto yang terbaru ini tahun 2022. Nah, kita buat ini sampai 4-5 paragraf. Nah, saya kira sudah relevan. Jangan terlalu panjang dan seterusnya ini. Kemudian kita buat kerangka. Kita sudah dapat tadi berdasarkan teori-teori terbaru dan awalnya ini kan kita dapat membuat kerangka bahwa pendidikan, budaya, ekonomi ini mempengaruhi tingkat kemiskinan. Nah, ini coba kita buktikan nanti kan. Ini berdasarkan kajian teoritis kita dapatkanlah formulasi ini. Tentu ini berdasarkan jurnal-jurnal yang sudah kita tulis di atasnya tadi. Nah, ini menarik untuk supaya kita bisa fokus dalam topik kita adalah kajian kemiskinan dari judul kita tadi itu. Nah, ini harus dipecahkan. Nah, maka langkah berikutnya kita harus buat metode penelitian. Nah, jangan lupa saya beritahu juga di sini kan, di setiap gambar ini diberi gambar dan diberi nama gambarnya. Ini kita sesuaikan dengan jurnal ya, disebut juga jurnal itu. Jurnal. Mereka nanti ada jurnal yang Anda taksir itu seperti apa, Anda sesuaikan. Juga teknik-teknik menulisnya itu seperti apa, nanti sesuaikan. Ya. Langkah berikutnya kita adalah membuat metode penelitian ya. Nah, bukan metodologi, metode. Uraikan pada bagian ini sebanyak beberapa paragraf. Singkat sini, tidak perlu sampai 1 halaman penuh. Sepertiga halaman sudah, saya kira sudah cukup. Asal mencakup semua permasalahan di atas tadi, bisa memecahkan teori, bisa mengakomodasi teori dan memecahkan permasalahan. Yang paling penting kan kita mau memecahkan permasalahan di pertanyaan ini kan. Nah, pertanyaan ini mau kita pecahkan permasalahannya. Nah, ini dia. Kan? Ini fokus kita adalah menjawab pertanyaan ini, mengapa tadi, bagaimana. Nah, untuk itu kita pakai, katakanlah, ini kan hanya sekedar contoh ya, kita pakailah model regresi berganda. Nah, perhatikan penulisan modelnya. Oh ya, sebelum kita sampai model, Anda uraikan dulu populasinya, datanya itu seperti apa, apakah data sekunder, apakah data primer, kemudian ruang lingkup penelitiannya itu seperti apa, di mana penelitian ini dilakukan, wilayahnya di mana gitu, waktunya kapan, seperti apa kajiannya ini Anda jelaskan. Keterbatasannya juga bisa Anda uraikan di sini. Kemudian yang penting di sini lain adalah baru kita lanjutkan dengan model. Saya ingatkan juga hindari penulisan model yang menggunakan EGI ini ya. Nah, EGI ini kan hanya pelajaran di statistik ya. Di dalam publikasi artikel jurnal kurang menarik. Para editor ini melihat penulisan jurnal masih menggunakan E dengan I. Maka kalau kita kajian kemiskinan langsung saja kita beri akronim atau singkatan dari istilah tersebut. Nah, ini kan berasal dari bahasa Inggris poverty, kemiskinan artinya kan miskin. Gitu. Nah, kita bisa ambil notasi awalnya itu singkatannya P, artinya kemiskinan kan. Ada juga yang menulisnya POV gini kan, biar lebih supaya apa? Tujuannya apa ini? Tujuannya poverty ini artinya kita variable dependent, variable terikat, yaitu kemiskinan, dipengaruhi oleh education, pendidikan. Nah, jadi kan dengan melihat singkatan ini kita langsung bisa merujuk bahwa ini adalah variabel pendidikan, ini budaya, culture, dan ini adalah ekonomi. Dalam hal ini income kita mau lihat ya. Nah, kemudian setelah itu jangan lupa kita jelaskan variabel-variabel ini. Poverty itu adalah kemiskinan, kita ukur pakai apa?
Biasanya tingkat kemiskinan dalam persen, kemudian pendidikan, berapa jumlah fasilitas pendidikan SD, SMP, SMA, dan pendidikan tinggi di wilayah yang sedang kita kaji. Jumlahnya kan unit, kan jumlahnya, jangan lupa ini. Kemudian budaya. Nah, budaya ini kan sulit mengukurnya dalam kuantitatif ya. Nah, biasanya ini anggaran lah boleh kita didekati, itu disebut dengan proxy. Bagaimana pengembangan seni budaya, berapa anggarannya. Nah, boleh kita gunakan itu. Kemudian ekonomi, yang biasanya variabel ekonomi ini pendapatan per kapita masyarakat di 10 kajian kita tadi kan. Kira-kira begitu. Dan jangan lupa juga error harus kita jelaskan ya. Oke. Nah, ini Anda jangan lupa tulis nih kan. Faktor pengganggu variabel stokastik ya. Nah, ini dia. Kemudian masuk di pembahasan, uraikan tadi gambaran variabel secara deskriptif, uraian umum dulu, gambaran bila perlu ada gambar peta, ada segala macam. Kemudian membuat gambarnya sesuai dengan jurnalnya, tapi kira-kira begini biasanya gambarnya di bawah. Gambar, tuliskan judulnya, gambar, foto-foto. Kemudian biasanya dalam teknik statistik itu ada grafik nanti hasil dari statistik yang ini. Kalau sudah ada datanya, ini variabel ini ada datanya, kalau sudah ada education, paper ada angkanya, maka kita bisa estimasi dengan teknik least square misalnya. Kita isi angkanya di sini dalam bentuk tabel. Jangan lupa buat nama tabel, tuliskan judul tabelnya apa nih? Biasanya hasil estimasi regresi berganda. Nah, kan? Jangan lupa datanya dari mana? Dan data tersebut sudah diolah. Kapan diolahnya? Ya karena jurnal ini kita olah tahun 2002, proses pengerjaan pengolahan data itu dilakukan di tahun 2002. Oke, nah, ini sumber data. Jangan lupa nih elemen-elemen dari tabel seperti ini. Nanti sesuaikan bentuk tabelnya yang diinginkan oleh jurnal yang kita tuju. Setelah dapat ini semua, kita bahas, beri penjelasan dari tabel ini, kita analisis, kemudian kita analisis itu kan menjabarkan, memisah-misah, memilah-milah, kemudian mengelompok-ngelompokkan, ya. Kemudian coba kita rangkumkan menjadi satu rangkaian deskripsi yang ingin kita dapatkan ya. Nah, jadi gambaran kemiskinan itu akan terlihat di situ. Nah, kalau variabel regresi mudah saja kan dalam analisisnya. Dapat angka koefisien ini, koefisien beta 1, beta 2, beta 3. Nah, ini kan besarnya pengaruh pendidikan, budaya, dan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. Nah, ini Anda lihat di teori. Nah, ini harus berdasarkan teori tadi kan. Nah, ini sudah kita kaji di sini. Nah, ini berdasarkan teori. Ini keterangan ini kita tuang dalam model ini. Nah, seperti itu logikanya. Jadi dari awal sampai akhir itu harus ada benang merah ya istilahnya, atau ada alur yang memang betul-betul tidak terputus. Nah, kita bahas sedemikian rupa, gunakan jika perlu grafik, tampilkan grafik, jika perlu diagram lingkar atau apa, tampilkan di sini supaya menarik artikelnya dan mendukung argumentasi kita. Itu yang paling penting. Jadi setiap gambar, ilustrasi, tabel ataupun grafik itu mendukung analisis yang sedang kita bahas di sini. Nah, ini perlu diperhatikan dalam pembahasan. Nah, ini boleh panjang lebar di sini sampai betul-betul kemiskinan tadi itu pertanyaan dari rumusan masalah itu terjawab. Mengapa tadi dan bagaimana kan? Kalau sudah terjawab, maka di bagian akhir kita kesimpulan dia. Nah, paling mudah menarik kesimpulan adalah lihat dari hasil uji hipotesis, simpulkan saja. Tapi tidak perlu lagi di kesimpulan ini ditampilkan angka-angka statistik, uji segala macam, tidak perlu. Kalau dia ada pengaruh, sebutkan bahwa pendidikan ada pengaruh terhadap kemiskinan. Atau kita rangkainya di satu kalimat, pendidikan, budaya, dan ekonomi mempengaruhi tingkat kemiskinan. Nah, kemudian uraikan sedikit kesimpulan-kesimpulan lainnya berdasarkan pembahasan. Karena dia tidak cukup ya dengan kalimat ringkas, harus ada sekitar
2 paragraf singkat, kemudian disertai dengan rekomendasi. Jadi misalnya kalau berpengaruh pendidikan terhadap kemiskinan, maka semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah tingkat kemiskinan. Oke, berarti apa? Maka anggaran pendidikan, saran kita. Nah, ini kan harus disertai saran juga. Bisa seperti itu kan? Rekomendasi ya. Rekomendasi. Nah, beri rekomendasi di sini, beri saran. Anggaran pendidikan ditingkatkan, anggaran pembinaan kebudayaan ditingkatkan supaya menggali nilai-nilai tradisi, misalnya gotong royong, saling bantu-membantu, yang menolong orang yang susah, ya seperti itu kan? Itu bisa diberikan rekomendasi seperti itu. Nah, menarik, dan jangan lupa yang terakhir beri acknowledgement, ucapan terima kasih kita kepada lembaga. Nah, ini magang, kalau untuk artikel magang kepada LPPM, PMP, Universitas Umar kan. Sebutkan kalau magangnya di tertentu sebutkan gitu kan, Bapeda atau BPS dan segala macam. Oke, ini acknowledgement. Dan terakhir jangan lupa daftar pustaka sesuaikan dengan format. Format daftar pustaka itu ada beberapa macam. Nah, ini format jenis apa ya? American Psychological Association versi 6. Nah, ini dia seperti ini dalam kurung. Arifin J ini disingkat, Kenneth J. Aro dibalik nama depannya di sini. Seperti ini kan. Nah, ini jenis referensi jurnal, coba saya beri tanda merah nih klasifikasinya kan, supaya Anda bisa membedakan mana jurnal, mana buku. Kalau nama jurnal, referensi jurnal yang miring itu adalah nama jurnalnya. Nah, ini kita peroleh dari jurnal Sosio Informa, judul artikelnya Budaya Kemiskinan. Jadi judul artikel tidak miring. Tapi kalau buku, seperti ini kan buku, ini juga buku, maka yang miring adalah judul bukunya. Ini judul bukunya On Economic Inequality. Saya kira demikian, pelan-pelan Anda coba latih, dan menulis adalah membaca. Artinya kalau kita membaca, maka kita melakukan aktivitas menulis. Jika demikian, maka akan produktif Anda terus dalam melahirkan pikiran-pikiran ilmiah yang bisa dibaca oleh orang. Maka menulis di jurnal adalah mendistribusikan pikiran-pikiran ilmiah Anda kepada khalayak ramai. Saya kira tetap terus banyak membaca, maka insya Allah Anda akan bisa menulis dengan baik dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sehingga pada suatu saat insya Allah akan ada publikasi Anda yang benar-benar memberikan dikenal bagi orang, dan memberikan, yang paling utama adalah memberikan kontribusi dalam kesejahteraan masyarakat. Saya kira itu esensi dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah agar bagaimana bisa diakses dan bermanfaat bagi orang lain. Saya kira demikian presentasi saya, mungkin ada kurang-kurang, saya mohon maaf. Dan apabila ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silakan dihubungi di alamat email saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.